ketika seorang anak itu belum kawin, laki ataupun perempuan, surganya itu pada orang tua. Benar itu. Begitu pula bagi anak laki-laki, walaupun sudah kawin, surganya itu ada pada orang tua. Jadi kalau kita ingin tahu Allah ridha atau tidak, mudah. Tinggal bagaimana orang tua kita. Dan orang tua kita ini adalah orang tua yang bijak, yang cintanya itu abadi sepanjang masa. Ya, nggak mungkin orang tua itu dikatakan, Ma, Abi, kamu ridho sih? Apa enggak kepadaku? Pasti bilang ridho, walaupun hati itu nggak ridho. Itu orang tua. Nggak ada orang tua yang mengatakan kemudian, Bi, Ma, aku minta ini. Enggak boleh. Atau menolak, enggak. Dia berusaha bagaimana caranya menyenangkan anaknya. Itu orang tua. Kenapa? Orang tua itu takut sampai dia itu menyesal. Kalau nggak dikasih nanti takut ada apa-apa pada anaknya atau ada apa-apa pada orang tuanya sehingga dia menyesal. Dia nggak mau. Selama dia itu mampu dan tidak membahayakan, dia akan kasih. Cintanya abadi. Ya. Anak laki walaupun sudah kawin tetap hak yang pertama dan ridhonya Allah tergantung pada orang tua. Keluarga nomor berapa? Apalagi istri nomor berapa? Ya. Nah, tapi kalau seorang wanita tidak. Ketika belum kawin, surganya adalah orang tua. Dan nerakanya juga orang tua. Tapi begitu dia kawin, maka berubah keadaannya. Yang tadinya orang tua, sekarang sudah bukan lagi suami. Innama jannatuki wa naruki fi yadi zaujiki. Surgamu dan nerakamu itu adalah berada di tangan suamimu. Tinggal tanya saja. Tapi kalau suami ditanya, kamu ridho nggak sih sama aku? Pasti dijawab ridho. Karena apa? Kalau nggak dijawab ridho, pasti dia marah. Nah itu masalahnya. Oleh karenanya, jadi cinta itu ungkapan, bukan sebuah ungkapan perasaan, bukan sebuah ungkapan kata-kata. Kalau semua dikatakan, setiap suami pasti ditanyakan, iya aku cinta, aku rindu sama kamu, aku senang. Tapi hatinya belum tentu. Kenapa? Karena hati nggak mungkin bohong. Sementara mulut mungkin bohong. Walaupun bohongnya tidak apa-apa, karena Jabar khawatir. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, kebohongan dalam 3 hal tidak apa-apa. Yang pertama karena kebenaran, yang kedua dalam peperangan, yang ketiga antara suami istri yang terkait dengan supaya lebih terbina romantisme di antara keduanya. Itu nggak apa-apa. Tapi hati nggak bisa dibohongi. Nah, oleh karena itu ungkapan perasaan itulah yang bisa menunjukkan. Nah sekarang kalau sudah suami nggak ada lagi, habis sudah. Kembali lagi pada orang tua. Cuma kesempatan yang begitu besar dan dahsyat di dalam meraih ridho Allah, di dalam meraih tingkatan yang tinggi sisi Allah, nggak ada lagi sudah. Kalau sudah suami meninggal. Dan ingat, setiap hari suami keluar berarti ya ada kemungkinan suami itu tidak akan kembali lagi. Setiap hari suami itu ya memasuki pagi hari, bisa jadi hari itu adalah hari yang terakhir. Gak ada lagi hari esoknya. Bisa jadi. Nah oleh karenanya itu kan yang penting itu ridho suami di atas ridho kita. Korbankan semuanya untuk masih ada suami. Tapi kalau sudah nggak ada suami, apalagi sudah kita dibikin survei kan, kenapa kok lebih banyak jandanya ketimbang dudanya? Coba dihitung-hitung, lebih banyak jandanya apa dudanya? Lebih banyak jandanya. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu umumnya berlapang dada karena akalnya lebih sempurna. Jadi menghadapi perempuan itu ya bukan dengan apa? Dengan akal. Kalau dengan akal jadinya seperti itu. Akhirnya nggak ada ketemunya. Nah, sehingga apa? Kita harus menyesuaikan dengan akalnya mereka karena dia bukan setara dengan kita laki-laki. Nah, gitu loh. Harusnya seperti itu. Jadi nggak pantas laki-laki berantem sama istrinya. Nggak level lah gitu. Nah, perempuan sama perempuan silakan. Laki-laki sama laki-laki. Laki sama perempuan berantem. Nggak pantas gitu. Bukan levelnya. Nah, oleh karena itu, kalau laki-laki itu ada masalah, disimpan banyak masalahnya, akhirnya pikiran, penyakitan, akhirnya jantungan cepat matinya. Tapi kalau perempuan enggak, itu ada masalah, keluarkan. Kenapa? Slogannya setan dipakai. Jangan disimpan, diungkapin saja.
Kenapa? Nanti jadi penyakit, jantungan nanti. Tapi tunggu aja nanti kalau di kuburan dipentung sama malaikat nanti. Nah, oleh karenanya jangan. Tahan, sakit hatinya Ustaz, biarin tahan, di situ ada surga. Ingat kan? Kapan kita menemui Allah? Kapan kita merasakan Allah dekat kepada kita? Kapan? Ketika kita bahagia? Ketika kita dapat uang? Hah? Kapan? Justru ketika kita kesusahan, kesedihan, ada problema, baru kita pergi ke masjid, minta kepada Allah. Khusyuk, sholatnya yang biasanya biasa khusyuk sekarang. Yang biasanya nggak pernah datang kepada orang alim, datang kepada orang alim, kita doa. Yang nggak pernah ziarah kepada orang wali, sekarang ziarah. Kenapa? Di situ ada Allah. Kesusahan itu ada Allah. Bahkan kalau kita ingin tahu, ya, paling dicintai oleh Allah itu siapa? Yang paling banyak masalahnya, yang paling banyak kesusahannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza habballahu abdan ibtala." Kalau Allah Ta'ala sudah cinta pada seorang, akan diberikan cobaan demi cobaan kepadanya. Ayo lawan. Nah, berasa, jangan diikuti apa kata gue, jangan. Ya, apa kata hati kita, jangan. Lawan walaupun sakit. Nanti lama kelamaan tidak akan sakit lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Busiri, "An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu." Nah, jadi harus dikekang. Jadi nggak ada jalan lain. Jadi nafsu itu harus kekang, dilawan. Nanti pertama berat sekali, lama kelamaan ringan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nikmat rasanya. Sama seperti kenapa kita makan? Karena kebiasaan. Nah, karena kebiasaan makan, jadi kalau nggak makan nggak enak. Kenapa kita tidur? Karena kebiasaan. Kalau kita nggak tidur, nggak enak. Kebiasaan tidurnya 6 jam atau 8 jam, tidurnya 4 jam, kok pusingnya? Nah itu kan perasaan doang. Jadi, nah itu. Karena apa? Nggak istiqomah. Makanya istiqomah itu paling berat. Kenapa? Istiqomah itu berlawanan dengan apa? Hawa nafsu. Jadi yang mau mujahadah, istiqomah itu adalah andalannya dan senjatanya. Semoga kita termasuk yang bersenjatakan istiqomah dalam mujahadah kita. Amin ya rabbal alamin.